Halo Soldier HND, kita lihat setup baru lagi ini, bukan di tempat studio yang biasa kita lihat syuting. Karena ini adalah segmen baru di kanal YouTube-nya HND Komputer, Soldier HND. Jadi di segmen kali ini, segmen barunya itu bintang tamunya itu soal lifestyle-nya yang ada hubungannya dengan IT. Mungkin juga nanti bintang tamuku ada guru-guru SMP, guru-guru TKJ, guru SMA TKJ, atau dosen bisa jadi nanti bintang tamuku, tapi dibahasnya lebih santai. Jadi sudut pandang user sih, kalau bisa dibilang begitu. Jadi sudut pandang user IT ke HND Komputer tentu saja. Nama segmennya adalah HND Play. Nah, bintang tamu saya yang pertama kali ini juga spesial sekali karena akhirnya setelah beberapa minggu saya rayu-rayu, saya gombal-gombal, akhirnya mau on cam di konten pertamanya HND Play kali ini. Dan saya kenalkan bintang tamu saya kali ini, namanya Rais. Halo Rais. Halo. Thank you sudah mau on cam di konten pertamanya HND Play. Iya. Iya. Jadi seperti HND, Rais ini adalah seorang gamers tadi gue sebut pro, tapi tidak mau bilang pro. Tidak mau bilang pro. Beban beda. Jadi gamers salah satu game yang lumayan rame atau rame sekali pemakainya di yang main pemainnya. Semua kalangan bisa. Semua kalangan dari anak SD dari kapan? anak kecil mungkin sampai ada udah ada anak. Ada anaknya juga main game. Ya, jadi nama gamenya itu adalah game Valorant. Game Valorant. Ya, atau yang biasa orang kenal lebih suka disebut main Valor. Jadi main Valorant itu kayak bagaimana model game? Kayak Counter Strike kayak di seperti Counter Strike. Jadi gamenya itu seperti kayak 5 lawan 5, Kak. Jadi seperti itu, dia ada antara attacker sama defender. Oh, bedanya sama Counter Strike? Sama aja, kayak maksudnya dia tuh membedakan cuman mungkin karena animasinya. Oh, animasinya. Iya, beda animasi aja dan grafik. Dan gameplay dan Valorant dengan CS itu sama. Oh, tapi kalau kuliah kan ada jurus-jurusnya tuh, buang-buang biasa. Iya, itu juga membedakan dari Counter Strike sama Valorant. Valorant memiliki ada efek skill. Jadi mereka memiliki ada 5 skill untuk melawan lawannya gitu. Jadi kayak jadi kayak perpaduan antara Mobile Legends sama Counter Strike. Counter Strike, Kak. Iya, sama ininya, modelannya. Kalau itu game Marvel ya? Marvel Rivals, Kak. Rivals. Iya. Sama tuh kuliah itu model-modelnya. Itu beda, Kak. Kalau beda itu karena Marvel Rivals itu beda objektifnya. Kalau CS sama Valorant itu objektifnya sama. Sama-sama ada attacker sama defendernya, Kak, kayak gitu. Kayak kalau di Counter Strike kan polisi lawan teroris, ya. Di Valo juga Valorant iya. Sama juga kurang lebih. Tapi dia disebutnya attacker sama defendernya. Oh, attacker sama defender. Iya. Sejak umur berapa kok main Valo ini? Sejak awal rilis itu Valorant keluar tahun 2020, Kak. Saya sudah main. Oh, tahun 2020. Tunggu dulu. Luar konteks dulu. Umur sekarang berapa? Umur 28. 28 tahun ini. 28 tahun, Kak. Umur 28 tahun deh. Kalau mulai main game, umur? Mulai main game itu saya umur 5 tahun, 6 tahun, Kak. 5 tahun, 6 tahun main game? Main game. 5 tahun udah. Saya 5 tahun, 6 tahun dulu restart ya. Astaga. Nggak mana ada kesempatan main game. Selalu dimarahin. Tapi pernah punya game juga. Yeah. Ada dulu macetku belikan Sega. Oh iya. Sega. Pertama-tama kenal Mortal Kombat di situ. Mortal Kombat, iya. Di situ. Umur 5-6 tahun dia main game. 5-6 tahun. Game apa pertama mainnya? Saya awalnya sudah dari kecil itu sudah suka main Counter Strike memang, Kak. Oh, main Counter Strike langsung memang, di umur 5 tahun, iya. Kalau konsol game atau memang langsung Counter Strike PC atau pakai konsol game? Counter Strike PC, Kak, langsung. Oh, kalau konsol? Konsol paling game-game PS1. Oh, game satu dia. Iya, PS1 gitu. Tadi ku ketahui diriku sering konsol paling. Maaf ya terdengar kampungan karena saya bukan gamer. Konsol game. Tapi PlayStation main. PlayStation main, Kak. Oh, kalau di PS main apa? Kalau PS1 dulu main, saya ingat dulu Pepsi Man. Oh, main Pepsi. Iya, Pepsi Man. Ada itu kan. Iya. Pepsi Man sama paling Crash Bandicoot. Oh iya, Crash Bandicoot. Gitu. Ya. Tapi di umur 5-6 tahun itu konsol sama game PC. Iya. Oh, mengganggu tidak sekolah? Maksudnya 5-6 tahun itu berarti SD makin otomatis masih TK? Masih SD, Kak. SD di kelas 1. Itu mengganggu tidak sekolah?
Dulu sebenarnya mengganggu sekolah enggak sih Kak, karena dulu kalau waktu itu kan kita kalau pulang sekolah itu langsung pulang main game, Iya. mengisi waktu kesenggangan waktunya pas pulang sekolah itu kita langsung main game biasanya. Jadi PR sama kalau ulangan ya? Kalau ulangan biasa dilarang main. Oh, dilarang main mandi? Iya. Kalau ada PR dilarang sama orang tua dulu bilang nggak boleh dekati dulu PC ini kayak gini-gini. Nanti kalau hari libur baru kita main lagi. Kayak gitu-gitu Kak. Tapi sorry, orang tua tak kerja apa? Ayah dosen, ibu dulu ibu rumah tangga. Oh, ibu rumah tangga. Jadi biasanya kalau orang tuanya guru atau dosen kan agak keras di bagian betul, pendidikan Kak. itu. Iya, betul. Kau rasa juga itu? Iya, saya rasa Kak. Karena cuman dulu itu ayah mungkin yang kasih ngelarang, maksudnya ngelarang untuk main. Sebenarnya mau hari sekolah, mau hari libur, ngelarang kita main dulu waktu hari sekolah karena biasa mindsetnya orang tua, mungkin ayah itu kayak ini main game mana ini, mungkin nanti besarnya bobrok gitu, bikin habis waktu. Iya, bikin habis waktu. Karena namanya sudah main game. Iya, namanya. Biar diartikan pakai bahasa apa tetap main-main artinya. Iya. Biar pakai bahasa apa tetap main-main. Jadi perspektif kita orang tua main terus, tidak belajar nah. Ini orang tiap hari main game gini. Iya, apalagi Pak Ceno, Bapak mau tuh ayah dan adik sebenarnya, apalagi ayahmu dosen pasti concernnya soal pendidikan itu besar sekali. Iya, betul Kak. Terus SD di mana kau dulu? SD dulu awalnya saya ada di SD Impres di Manuruki Kak. Oh, di Manuruki dulu. SD Impres Manuruki. Iya, kelas 1 sampai kelas 3. Di situ. Terus habis itu kelas 3 pindah. Oh, pindah sekolah. Pindah sekolah ke Bukit Baruga, pindahnya ke Atira Kak, SD Atira. Oh, SD Atira. Iya. Tapi kan itu kan masa SD kan 6 tahun. Iya. Kalau prestasimu waktu SD, maksudnya prestasimu masuk 10 besar kah atau tergolong siswa yang bagaimana? Dulu waktu masih sekolah tergolong mungkin tidak masuk prestasi atau apa, cuman ya dibilang mau ranking cuma ya ranking 2, ranking 3 aja, kayak gitu-gitu saja Kak. Merendahnya. Tidak masuk 10 besar, tapi ranking gitu. Iya. Mau masuk saya tidak masuk 10 besar, tapi 3 besar Kak. Begitu harusnya. Ya maksudnya kayak gitu Kak. Di Atira juga begitu, karena kan di Atira kan agak persaingan juga. Persaingan, iya Kak. Besar tuh ini di SD Atira di Bukit Baruga. Iya, semakin naik kelasnya semakin tidak dapat ranking. Jadi pas naik kelas 3, kelas 4, 5 itu sudah. Itu karena banyak main game Kak. Oh, tambah intens main gamenya di kelas 4. Apa game yang pertama kali main ini kan berarti turning point-nya kan di kelas 4 atau kelas 5 SD. Apa game yang bikin langsung jadi turning point-nya juga? Kayaknya ini yang bikin bukan kacau, bikin rusak waktu belajar game apa itu? Waktu itu sudah main CS Kak. Oh, CS sudah langsung juga. CS, iya. Karena pada saat waktu kelas 4, 5 mungkin itu sudah ada warnet Kak memang. Oh ya. Jadi kayak warnet itu menyediakan tempat kayak banyak Kak toh. Jadi pas main di situ kayak kita kayak LAN, bisa main LAN gitu. Jadi sama teman-teman. Jadi selalu kalau pulang sekolah kita selalu pulang main. Oh, jadi sudah janjian sama teman-teman sekolah bilang, masuk ke warnet yuk main kita. Sebenarnya bukan sebenarnya gamenya yang bikin tidak fokus. Sebenarnya pergaulannya aja. Iya. Pergaulannya dapat teman banyak di game itu. Betul Kak. Tapi sebenarnya kan PC juga di rumah ada gitu. PC juga atau yang tadi kelas 1 sampai kelas 3 kan pakai PC di rumahnya. Di rumah aja. Nah, di kelas 4 itu baru dapat teman yang bisa diajak mabar di. Iya. Jadi seru langsung ke warnetnya main 5 lawan 5 kayak gitu. Istilahnya dulu waktu kelas 4 kok memang langsung ada dipakai pergi mabar di warnet itu atau iya, sudah ada Kak. Mabar midi? Iya, di zaman waktu kelas 4 itu sudah ada juga namanya game PB mungkin Kak, Point Blank. Oh, Point Blank juga ada midi. Sudah keluar waktu itu. Oh. Jadi di saat Point Blank keluar itu saya masih tetap main CS sama teman-teman. Oh, masih pakai main Counter Strike. Tapi Point Blank pernah sempat coba juga. Pernah coba juga waktu itu. Oh, tapi memang tidak terlalu menarik menurut saya, jadi tetap main CS saja. Oh, gitu. Nah, itu niat main gamenya sama teman-teman pure memang karena pergaulan, bukan karena ada
hadiahnya kah atau ada kompetisi di umur segitu? Oh, belum ada, Kak. Belum. Belum ada sama sekali karena di saat itu kita cuman main for fun dan kumpul sama teman-teman. Oh, yang penting bikin rame saja Bikin rame saja dulu. Baru di warnet mana itu kan berarti kelas 4 di Atira mah kok? Iya, di dekat rumah Ji. Di luar kompleks gitu. Bagaimana experience-nya pakai PC warnet? Dulu waktu itu PC warnetnya masih modelan mungkin PC biasa aja. PC biasa aja. Iya kak, itu karena kan Counter Strike kan FPS toh. Iya, ndak makan. Iya, ndak makan banyak GPU. Iya. GPU-nya. Yang penting bisa nyala. Bisa nyala dan grafiknya ndak. Iya, baru apa lagi? Kebutuhannya juga pemain warnet saat itu dia belum terlalu detail, belum terlalu tinggi bilang. Jadi grafisnya ini ya, toh. Betul, Kak. Iya. Jadi sisa yang penjaga warnet atau yang punya warnet sisa setting low key. Setting low yang penting bisa jalan. Bisa jalan, bisa main semua. Betul. Menjaga warnetnya dulu. Iya. Dia bilang orang Makassar Kak, yang penting jadi uang. Iya, betul, Kak. Yang penting jadi uang. Jadi dari kelas 4 sampai kelas 6 itu di Atirami masih tetap main game Counter Strike. FPS, Counter Strike langsung, Kak. Tapi memang lebih banyak habis waktu main Counter Strike dibanding game-game lain. Di Counter Strike memang, Kak. Karena saya dari dulu sukanya game FPS. FPS Counter Strike memang. Kalau Dota memang tidak pernah coba? Dota pernah coba. Semua game pernah saya coba juga dulu, Kak. Dan akhirnya jatuh cintanya langsung ke FPS. Mungkin karena kalau FPS kan lebih taktikal gitu. Taktikal. Atau maksudnya strategi. Cuma kan kalau untuk ukuran anak SD kan strategi di belakang, yang penting maju tembak. Ya, karena game FPS juga lebih menantang. Betul. Bukan dibilang game lain itu nggak menantang, cuman FPS itu lebih lebih adrenalinnya lebih tinggi. Dan kalau Dota kan lebih chill ya. Maksudnya dipikir strateginya bahwa butuh pasukan berapa, upgrade skillnya bagaimana, beli itemnya itu kan butuh skill strategi yang untuk karena SD kan agak berat mau berpikir ke situ, strategi ke situ. Karena kalau game FPS kan kita lebih menantang dengan kan namanya game FPS, siapa yang aim-nya lebih bagus dia bisa menang, Kak. Betul. Dan mikir untuk strateginya juga bisa lebih apa tuh yang bilang Pak Cen itu ya? Waktu kelas 4 sampai kelas 6. Dulu waktu itu Pak Ceku marah terus, dimarahin terus bilang, kenapa kamu selalu main game dan lain-lain, bilang kamu itu dana ulangan hancur, bobrok, dan PR juga dilupakan semua, Kak. Gitu-gitu. Sorry, Res, berapa saudara, Kak? Berempat, Kak. Laki-laki berapa? Laki-laki 1, Ji. Kita jauh, pantasan dikerasi. Sama ayah. Kalau ini sendiri laki-laki. Lu bikin main game terus. Belum pindah tahu ayah ini ke depan bagaimana. Terus SMP di mana? SMP di Atira juga. Oh, di Atira langsung sambung di situ di satu gedung yang sama itu? Satu sekolah. Ya, satu gedung yang sama itu yang di Bukit Baruga. Bukit Baruga, Kak. Iya. Terus masih main counter juga? Masih main CS di situ, Kak. Oh, counter ada game-game lain yang dimainin saat itu? Dulu saat itu sempat mencoba game kayak game seperti Battlefield. Ada Battlefield 3 dulu saya ingat itu. Ada juga game kayak game-game survival, Kak. Itu untuk main-main bisa bermain untuk 100 orang, 50 orang. Iya, betul. Di SMP itu sudah ada sounding atau ada kabar-kabar dengar kalau game itu ada kompetisinya di SMP? Sudah ada, Kak. Atau di umur SD atau SD sudah didengar memang Sudah dari SD sebenarnya udah ada, Kak. Karena di zaman waktu itu Point Blank itu sudah selalu banyak bikin turnamen event sesama warnet, betul. kayak gitu-gitu. Jadi mereka tapi kayak belum ada sponsorshipnya atau memang kayak turnamen kayak Tarkam Ji? Mungkin sudah ada, Kak, sponsornya. Ada sponsornya dia? Jadi langsung sponsor kayak gaming gear yang masukkan kayak gitu-gitu. Kalau di antara tadi kan mulai agak banyak fokus main game kan di kelas 4 sampai SMP lah toh. Iya. Pernah pakai laptop kalau main game? Pernah. Laptopnya ayah juga? Laptopnya ayah juga. Laptop apa nih? Laptop ayah itu? Dulu pertama kali laptop dipakai buat main game di rumah itu laptop Acer, Kak. Oh, Acer deh? Iya, Acer. Laptop Acer. Pernah gue lihat stiker prosesornya? Stiker prosesornya Core i5, tapi nggak tahu apa spek lengkapnya, detailnya bagaimana? Core i5, nggak tahu generasi berapa. Iya. i5 Acer. Acer, iya. Pakai Counter Strike. Iya. Lancar juga. Pasti lancar i5. Iya.
masih lancar waktu itu. Masih lancar. Iya. Tapi itu yang ada VGA-nya juga waktu itu. Oh, ada VGA-nya. Nvidia-nya. Iya, Nvidia. Oh. Terus yang setting kan kok di laptop kau sendiri install Saya Ki? sendiri langsung install sendiri Kak, dan waktu itu game CS itu keluar pas Counter Strike Global Offensive Kak. Oh, yang CS:GO Iya, CS:GO itu pas saya kelas 1 SMA itu Kak. Kelas 1 SMA. Iya, itu cuman waktu itu awalnya diberi beta key-nya, dikasih kita di dalam bentuk kasih satu-satu, cuman nggak sembarangan orang yang dapat beta key-nya itu CS dulu. Jadi saya orang yang salah satu orang yang beruntung. dapat beta key-nya langsung dari CS dulu, iya. Oh, itu karena waktu dulu yang pakai berarti CS2 sebelumnya sebelum CS:GO. CS:GO dulu, baru CS awalnya CS:GO dulu, baru CS2 Kak. Oh, sebelum yang waktu SD kan namanya Counter Strike saja. Dulu waktu SD itu CS 1,3. Iya betul 1,4 ya, betul. 1.6. Iya. Nah, itu memang mainnya langsung online atau offline? CS 1,6-nya Kak. Iya. Cuman LAN waktu itu Kak. LAN warnet. Oh, berarti antar jaringan itu yang baru yang online langsung Kak. Terus itu key-nya tadi Beta key-nya? Beta key-nya maksudnya ada proses untuk dapatkan itu, daftar kursus di mana kah atau tanya-tanya di mana? Enggak ada Kak. Langsung dikasih langsung dari disebar di situ per orang, cuman secara random. Oh, jadi dari Steam-nya langsung. Ah. Kita kayak misalnya orang ini tiba-tiba hoki misalnya dapat langsung beta key-nya via email. Via email dulu waktu itu. Oh, jadi kita klaim via email. Begitu prosesnya. Iya. Klaim via email, habis itu nanti ditunggu siapa yang beruntung. Ada mengerti. You have been invited to play this game. Ada waktu pendaftarannya, pokoknya klik saja. Atau ada form yang semua diisi? Yang sudah ini Kak, semua yang sudah mempunyai akun Steam itu nanti secara random akan dipilih siapa yang bisa mendapatkan beta key-nya waktu pada saat. Tapi itu akun Steam pernah dipakai di CS 1416, pakai kayak login memang. Oh, dulu waktu CS 1.3 belum ada offline itu? Steam, iya. Langsung dari game offline itu? Bajakannya. Iya, bajakannya versi bajakannya dulu karena setahu juga karena dulu juga di zamanku setahu Counter Strike itu offline. Kalaupun mau main sama teman itu di warnet pakai peer to peer LAN. Iya. Pakai jaringan LAN. Oke. Waktu di umur SMP ada ikut kompetisi pernah? Pernah ikut kompetisi Point Blank dulu Kak. Oh, Point Blank. Point Blank, iya. Ikut kompetisinya saja. Ada perbedaan tidak? Maksudnya kita kan player Counter Strike lama dari kelas 4 SD lah. Iya. Toh kalau mau dibilang di seriusnya itu kelas 4 SD. Iya. Ada kaku tidak waktu main Point Blank? Pasti beda Kak dari gameplaynya. Mungkin kalau di Counter Strike itu nembaknya harus secara diam sambil jongkok. Betul. Ya, tapi kalau Point Blank harus bergerak. Bergerak kiri kanan biar musuhnya susah ditembak kita yang betul. Gitu, iya. Oh, jadi kayak mirip kalau Point Blank ini mirip rootnya PUBG Iya. Kalau di versi mobile-nya. Ada satu perusahaan gitu PUBG sama Point Blank beda. Beda developer beda developer. Dulu Point Blank itu masih Game School. Oh, Game School. Oke. Karena kan kalau kita cerita tadi kan kalau Point Blank harus banyak geraknya. Dan PUBG mobile kan juga begitu juga rata-rata. Harus banyak geraknya. Biar susah ditembak gitu. Kalau game mobile waktu kecil dari tadi kelas 4 sampai kelas ada di main. Sama sekali nggak pernah main game mobile dulu Kak. Mencoba untuk game Mobile Legend itu cuma sekedar coba saja tapi tidak tertarik karena saya merasa kalau di game mobile itu tidak ada basicnya Kak. Saya lebih sukanya game dari PC memang. Meskipun PC-nya masih tidak memadai untuk main, tapi memaksa untuk main aja Kak. Secara psikologi memang kalau saya rasa sih lebih bagus memang game yang pakai layar besar, entah itu pakai konsol atau pakai PC dibanding kalau yang mobile. Bukan tidak mendiskreditkan ini game. Tentu saja kita disasar sama player-player mobile. Karena kalau game mobile kan itu kalau handphone kan gampang dibawa kemana-mana, gampang masuk kantong, jadi kalau pokoknya lengang sedikit login lagi, lengang sedikit login. Kalau gamers PC kan memang dia menyediakan satu waktu kosong
Makanya sore baru saya main deh. Iya. Nah, yang sisa jam berikutnya itu kan dia bisa pakai Iya. hidup di dunia nyata. Kalau game mobile kan langsung bisa Iya biasa, diakses di iya mana-mana lebih saja. lebih gampang edik Ki. Iya. Lebih gampang edik di game mobile dibanding game PC. di PC. Betul betul. Kok dari tadi pernah ikut kompetisi point blank. Point blank pernah ikut. Kelas Kelas waktu itu masih kelas 1 SMP, Kak. di warnet di dekat Di Baruga juga. warnet, di dekat-dekat rumah, waktu itu dekat sekolah. Oh, berarti ada berapa kali dulu total waktu SMP ikut kompetisi? Mungkin ada 5 kali, 10 kali, Iya. dan juara pun juga Pernah menang? dulu udah Itu baru pernah mau tanya. juara. Oh, belum pernah. Belum Pokoknya pernah juara. experience saja dia. Experience saja, sekedar ikut, diajakin teman-teman warnet, Iya. gitu-gitu. Oh. Tapi dari berdasarkan experience itu tambah menggebu-gebu lagi untuk memperdalam skill main gamenya. Iya, tambah menggebu-gebu dan tambah penasaran gimana caranya untuk bisa berkompetisi, untuk bisa juara. Betul. Pernah tidak ada Pemkot atau Pemprov yang bikin kompetisi di umur-umur waktu tak SMP? Dulu waktu itu, Kak, belum ada sih. Belum ada di. Belum ada, karena yang dulu paling besar saya rasa itu cuman antar warnet terus. Oh, antar warna Iya, terus. tapi prize pool-nya dikasih tinggi-tinggi, agak tinggi terus. Paling tinggi berapa itu hari? Dulu paling tinggi, paling banyak prize pool-nya itu sekitar 2 juta saja sih. 2 juta. Iya, Tapi tidak ada batasan umur, Di. tidak ada Maksudnya, batasan umur, bisa semua pengkategorian ikut. pengkategorian umur juga tidak ada di turnamennya. Tidak ada, Kak. Langsung bisa semua ikut waktu itu. Oh, iya. Mau umur berapapun, mau masih kecil tapi jago. Tapi terdengar tidak fair, Kini. Iya, iya biasa dafir sih. Iya, karena maksudnya kalau umur-umur 30, 35 yang masih main PB baru lawan bocil-bocil kau waktu SMP. Iya, beda refleksnya, Kak. Iya, beda. Pasti. Iya. Beda refleksnya. Logikanya juga beda, cara berpikirnya. Betul. Kita bocil-bocil yang penting maju serang tembak. Iya. Mati hidup lagi. Refleksnya. Serang lagi. Betul, Kak. Iya. Cita-citamu memang dari kecil apa dulu cita-citamu? Dulu sebenarnya, Kak, saya bercita-cita dokter sebenarnya dulu, Kak. Dokter dulu. Waktu itu. Dokter. Iya, dokter. Cuman kebanyakan main game, main game, udah jadi dokternya. Kapan cita-cita itu sudah mulai hilang? Maksudnya di umur berapa mulai kayaknya berarti atau kayaknya sulit Pas ini guys? saya masuk SMP kelas 1, Kak. Karena waktu itu kita kan waktu SMP itu sudah pembedaan kelas, Kak, antara IPS dan IPA. Oh. Nah, dan mau nggak mau, Kak, untuk mau jadi dokter itu harusnya kan IPA. Iya, kelas betul. IPA kan. Jadi nggak mungkin ini kalau anak IPS mau masuk dokter gitu. Betul. Jadi ya sudah hilang lah di situ. Di kelas kami. Tapi Iya. itu kalau langsung memang pilih IPS atau langsung dikategorikan sama pihak sekolah? Pihak sekolahnya langsung pilihkan IPS. IPS. Oh. IPS. Berarti ada proses tes sebelumnya masuk di situ? Ada, Kak, waktu itu. Dites dulu. Dites. Jadi selesai SD itu, jadi proses tes ulang lagi masuk SMP. SMP-nya Atira, Di? SMP-nya Atira. Oh, dari berdasarkan penilaian itu baru dikategori, oh kayaknya Rais anak cocoknya di IPS. IPS. Oh, jadi itu bikin juga. Oh, Bilang, sudah hilang itu hilang, mimpi menjadi dokter. Mimpi menjadi dokter. Kasih jadi username bisa aja. Iya. Kasih jadi dokter. Kasih jadi username bisa aja dokter. SMA di mana, Ki? SMA di Atira juga, Kak. Dia tiram lagi. Iya, di Atira juga. Di Atira juga. Pure ini. Iya. Di sekolah Atira. itu nggak pernah Kemana-mana? Kemana-mana, Di Kak. kompleks baru Di kompleks terus, Kak. Di kompleks Waktu baru, itu, Kak. Kebetulan. Tapi tetap SMP IPS. namanya. Tetap IPS, Kak. Di situ Oh. juga. Sama pendaftaran ulang tetap dikasih masuk juga. Di IPS juga. di. Iya, IPS juga. Terus jadi SMA masih Counter Strike juga. SMA masih Counter Strike, Kak. Nah, di situ awalnya Counter Strike CS Dua. Kalau CS:GO. Iya, CS:GO keluar Launching. itu. Iya. Launching tahun 2013 kayaknya. 2013, Kak. Iya, ya. 2013 kayaknya. Launching. Mungkin saya kelas SMA kelas 1 mungkin. Kelas 1. Iya, Nah, itu bisa Mi online. bisa Mi online di situ. Nah, tambah. Ini Ditambah lagi waktu jam kayaknya yang dulu Counter Strike offline 1 jam 2 jam ya, selesai dulu mulai main Counter Strike itu wah, sudah habis-habisan di situ kan. Karena kalau CS:GO kan online Mi, jadi Online experience-nya beda ya. Beda. Ketemu Bisa orang-orang ketemu baru. orang di luar, Iya, orang-orang random. random. Nah, itu biasa menambah lagi jam rental warnet nah lagi. Iya. Berapa kalau di dulu SD SMP Pak, berapa lama kalau main warnetnya?
dulu kebetulan ini Kak, sebenarnya waktu saya SMA sudah PC itu sudah Oh, ada bermasalah. Iya, PC dulu ada, cuman sudah rusak nih. bermasalah. Iya, rusak sih. dan kebetulan laptopnya Yang i5 tadi Acer. iya, laptopnya ayah saya yang saya pakai buat main CS waktu itu. Rusak juga Saya atau? pakai. Oh, yang buat pakai main. CS:GO. Iya, buat pakai main CS:GO waktu itu. Saya habiskan waktu saya itu selama 2 tahun lebih, mungkin atau 5 tahun lebih dari main CS terus itu. Main CS karena waktu itu saya tuh apa ya? Awalnya main CS itu main CS:GO lagi kembali itu karena penasaran. Karena sebelumnya saya main CS 1,3, 1,6, ya. Grafiknya itu mungkin Iya, biasa saja, tapi kan pas di CS:GO itu grafiknya luar biasa, Betul, bagus sekali. Jadi kayak lebih grafiknya lebih bagus dan saya mencoba untuk mainnya, wah ternyata ini game kayaknya seru. Iya. Nah, Tapi masih ngangkat ji itu laptopnya ayah? masih ngangkat waktu itu Kak, karena pas zaman masih beta key, Iya. gamenya itu grafiknya nggak harus kuat, maksudnya harus Tinggi grafisnya. tinggi grafisnya untuk bisa main di game itu. Tapi di kelas 1 SMA tahu kok settingan game. Maksudnya settingan grafisnya bagaimana, harus Iya, bagaimana. sudah ngerti cara setting grafisnya untuk kasih low. Di saat itu gambarnya. CS:GO yang pakai laptopnya ayah, Iya, settingan dia masuk settingan low to medium atau medium to high? medium to low Kak. Oh, medium to Iya, low medium dia. to low itu ke grafisnya. Jadi kejar FPS Kejar memang. FPS memang Kak, karena kebetulan saya sudah tahu laptopnya ayah ini tidak ngangkat untuk ke depannya, jadi saya kasih medium to low saja gambarnya. Kasihan itu baru kan ditahu gitu merek kan keyboardnya kan tipis Iya, gitu guys. tipis keyboardnya Kak. Tapi saya belikan waktu itu. Oh, eksternal, keyboard dia pakai Kak. eksternal. Sama mouse juga pakai eksternal. Pakai itu hari waktu kelas 1 SMA ada kenal keyboard mekanikal. Belum Kak, belum. Oh, masih Dan keyboard biasa belum jadi. ngerti sama sekali. Keyboard Logitech. Iya, keyboard MTech, MT, Logitech. iya, Logitech, keyboard gitu Kak, keyboard kantoran. Mau standar. Mouse standar juga Kak. Mungkin mouse yang 200 ribuan, 100 ribuan dibeli pakai main game. Seru bro. Terus CS:GO mulai di kelas 1 SMA. SMA, iya. Nah, itu kan sebenarnya karena bisa online, otomatis informasi tentang dunia game online tambah terbuka di saat itu toh. Iya. Jadi cara perasaan ingin tahunya jadi lebih besar luas, lagi gitu. Iya, lebih besar. Jadi mulai mencari tahu tentang apa komunitasnya, event apa lagi mau jalan, game-game apa yang lagi hype. Iya. Jadi kelas 1 SMA kan keluar CS:GO di CS:GO Kak. Iya. CS:GO. Nah, itu tadi kan dibilang mulai banyak main pakai laptop di rumah tuh. Pakai laptop di rumah waktu itu. Intensitas ke warnet justru bertambah waktu keluar CS:GO atau kebanyakan main di rumah, Mi? Sudah kebanyakan main di rumah waktu itu Kak, karena setelah itu kan saya sudah punya device sendiri, punya laptop, dan buat ke warnet itu sudah tidak pernah sama sekali. Dan saya menghabiskan waktu banyak di rumah main game itu pada saat SMA sih. SMA di. SMA, iya. Terus ada kompetisi waktu selama SMA? Ada Kak, saya mengikuti kompetisi online seperti ke kancah nasional, lokal maupun juga ke internasional. Dimulai dari kelas berapa itu? Waktu SMA? Waktu kelas 1 SMA Kak. Pas, kelas 1. Iya, pas kelas Itu hitungannya masuk kalau dilihat dari sudut pandang karir, itu turnamen yang waktu kelas 1 SMA termasuk kayak turnamen profesional pertamamu atau bukan? Dibilang turnamen profesional pertama sih iya Kak, karena CS:GO waktu itu pertama kali mengeluarkan turnamen internasional pada saat 2015-an ke 14 kayak gitu-gitu. Dia tuh mengeluarkan kayak turnamen internasional kayak dalam bentuk online. Dan pada saat itu kan kita yang mau main itu nggak memberatkan gitu, langsung bisa main karena kan online saja dan cuman daftar sekedar lewat websitenya. Jadi itu turnamennya online di? Iya, turnamennya online. Waktu kelas 1 SMA Iya, online. Iya. Masih pakai device yang itu yang laptop i5 saja. yang Iya, Acer i5, gitu. iya, Acer i5. Bagaimana pengalamannya laptop yang spesifikasi begitu dipakai turnamen online game FPS? Waktu itu saya tidak mengenal sama sekali dengan FPS yang rendah dan FPS yang banyak bisa memenangkan game itu. Saya cuman mempercayai dengan device saya, bilang ya udah kayak 60 FPS main kayak gini bisa
lawan-lawan kelas-kelas Iya, dunia. gitu Kak. Dan ya Kejar experience saja dulu. kejar experience betul. Mumpung gamenya masih baru, terus eventnya juga kayak untuk secara pengalaman kan di umur segitu kan baru, toh. Baru ya. Ya maksudnya kita lawan player yang di luar circle dekat rumah, bukan Iya. anak dekat rumah, bukan anak warnet. Betul Kak. Jadi berdasarkan experience karena game online, Game online. tes misalnya dulu. Ya tes, ikut-ikut. Tapi mana aja Ki? Menang sih enggak, cuman ikut experience tetap Kak. Tapi lawannya kan memang juga bukan ini ya, maksudnya lawannya sampai ke kelas Asia Pasifik Kak. Timnya kayak tim-tim Singapura. Sampai ada tahap-tahapnya dia. Ada qualifiernya dulu Kak. Ikut qualifiernya baru bisa masuk main event. Total berapa player itu hari? Total itu sekitar 32 tim. Oh, 32 tim. 32 tim. Berarti Di seluruh Asia Pasifik Kak. kali 10, kali 5 di. Kali 5, iya. Oh. Satu tim 5 orang. Oke, itu berdasarkan pendaftarannya by tiket gitu, siapa duluan dia Iya, dapat tiket siapa toh? yang duluan daftar dia dapat Tiket slot, slot aja toh? iya, Iya. dapat slot. Slot istilahnya di Iya, dapat slot. CS:GO. CS:GO waktu itu. Nah, di situ tambah kuat nih keinginan. Keinginan untuk kayak wah ini kayaknya bisa nih. Kayak Tapi ada evaluasi device tak itu hari? Sorry. evaluasi device tidak ada. Setelah turnamen itu, Setelah maksudnya turnamen semua yang penting daftar sesuai ini saja, maksudnya sudah daftar nama apa segala macam bisa ikut. oh, tidak maksudku saya kan kalah Ki di situ. Iya. Maksudnya evaluasi pribadi tadi maksudnya kita kayaknya laptopku ini udah Yang cocok kalah gitu. ya? Bukan sih Kak, bukan lebih ke device. Memang gameplay tak saja yang kurang. Karena mereka kan di luar sana itu sudah proper, kayak maksudnya lebih udah siap di sana karena sudah jadi tim e-sport di sana kan. Sedangkan kita ini di sini cuman kayak tim biasa ikut-ikut untuk. Di umur berapa Ki baru bilang oh kayaknya untuk menjadi jago main game itu butuh device juga yang support untuk main game. Di umur berapa? Di umur waktu saat mungkin 20-an Kak. 20-an ya? 20-an itu sudah. Pokoknya berarti sama saya SMA masih pokoknya asal tabrak saja. Asal tabrak saja main di laptop. Main di kayak ini begini saya device saya bilang enggak ada masalah. Oh, kita masuk Gen Z di atau masih milenial? Milenial di, masih milenial. Iya karena kalau Gen Z kan sebenarnya tipe kriterianya dia kalau game maksudnya Gen Z yang gamers tuh harusnya dia dari SMP SMA itu sudah tahu ini spek ya. Tahu ini spek, maksudnya dia butuh main game ini dia butuh spek yang bagus. Yang bagus, bukan cuma spek laptop atau PC lah, maksudnya sampai di detail-detail teknis wifi-nya saya pakai wifi apa. Gen Z yang umur SMP SMA itu tahu nih. Oh berarti kita masuk kategori milenial. Jadi waktu SMA itu pokoknya abras aja main kayak sekedar gini device-nya. Kasih laptop, kasih ini, ya sudah. Oke, jadi di umur 22 tahun baru Enggak, ternyata monitor ada 140 Hz dan FPS juga bisa di atas 60 FPS. Betul, 2020 umur 22. Berarti tahun 2000? Iya, 16. 2016 di? Iya, 16 kan. Oke. Itu umurnya laptopnya ya sampai kapan kita pakai? Lama itu Kak. Waktu itu bisa sampai itu laptop pada saat tahun 2012-13 bisa sampai 2017 saya pakai main. Otomatis masih pakai hard disk itu toh? Masih pakai hard disk. Tapi semakin update CS:GO waktu itu udah kuat nih, jadi sudah tidak bisa main CS waktu itu. Itu juga seperti Sarendena masuknya itu maksudku kalau game online itu jangan kira kayak game-game offline kayak dulu dah satu kali install pokoknya hidup bisa sampai seumur hidup bisa game. Kalau game online itu beda Ki karena dia konek terus internet dia berarti otomatis terupdate juga. Yang terupdate bukan gameplaynya. Semua diupdate. Gameplaynya, grafisnya, soundnya dan kecepatan jaringannya semuanya diupdate. Makanya itu kalau sekarang gamers sekarang sebenarnya harusnya lebih boros Ki secara pengeluaran dibanding gamers yang dulu. Kalau yang mungkin sekarang kalau kita pakai PC rakitan, pakai game sekarang kalau game kompetitif ya panjang-panjang 5 sampai 8 tahun masih oke. Jadi masih oke. Nah, kalau setelah itu yang penting dia game online
harusnya dipertimbangkan untuk upgrade ke PC ta. Visita, iya. Kayak minimal ganti VGA kalau Minimal saya. ganti VGA, iya. Minimal ganti VGA. Karena kalau game kan logika-logikanya logika grafis. Grafis. Iya, logika grafis karena yang kerja grafis kan VGA. Iya, betul. Iya begitu. Jadi perspektifnya itu harus ditanamkan. Apalagi kalau ada orang tua atau yang nonton tuh, jadi jangan sampai kita kira anak tak, belum dia minta aku saya laptop baru, masih bisa dipakai. Masih bisa dipakai. Ya, kayak kalau anak yang kayak Rais begini yang memang pencarian rezekinya lewat game itu, dan memang seperti itu panunya, kebutuhannya. Kebutuhannya, betul. Dari 2016 masih main Counter Strike. Masih Counter Strike di situ, Kak. Momen yang tidak terlupakan, Kak, waktu itu saya main CS. Saya dominasi semua turnamen offline di Makassar. Oh, CS:GO. Saya juara 1 semua, Kak. di Makassar sih? Di Makassar. Wih, di umur berapa gitu? Mungkin 20-an, Kak. 20 ke 25 mungkin. Berarti tamat SMA di Tamat SMA kuliah? ya, sampai tamat SMA kelas 3 itu saya Mulai ikut turnamen semua, Kak. Oh. Jadi pada saat itu di Makassar ada juga turnamen offline Ya, CS:GO-nya CS:GO. di Makassar. Mulai dari opening warnet, turnamen offline saya ikuti semua, Kak. Dari ada kemarin juga Nvidia adakan, terus Nvidia Cafe Atek. Oh, pernah Nvidia ada adakan. Terus pembukaan warnet yang di Geeks, Kak. Waktu Di itu. Geeks? Iya, di Geeks Battle Arena. Di Geeks Battle Arena? Iya, saya juga juara 1 waktu itu. Oh, jadi antar turnamen, Pokoknya, oh tidak, maksudnya setiap turnamen kita juaranya, Juaranya kita semuanya, juaranya. Iya, juara 1. Berarti termasuk Urban Legend juga Iya, Kak. kalau game Counter Strike kalau CS, Kak. Iya. itu dikenal by nama Slita atau by username? By username, Kak. Apa username? Uppercut. Oh, Uppercut memang? Uppercut memang, Kak. Dari dulu. Nama Inspirasi dari mana tuh Uppercut, Kah? dulu awalnya itu Uppercut, Kak. Awalnya saya cuman suka main game Street Fighter. Oh iya. Street Fighter. Ryu, Ken, kayak gitu-gitu. Ada mode yang Iya, uppercut-nya. di atasnya, Kak. Jadi uppercut itu ke atas ya. Itu saya pakaikan nickname sampai sekarang, Pak. Main Street Fighter di konsol berarti di PS? Di PC juga. Oh, di PC juga. Di PC laptop, karena kan di PC laptop ada kan juga Street Fighter. Oh, jadi sebenarnya lebih suka kok main game di PC dibanding konsol, no? Iya, lebih suka di PC, Kak. Oh, Game konsol bisa saya kasih main di PC juga. Oh iya, betul. Tahu jadi. Iya. Cuma maksudku saya kan ada beberapa orang juga passionnya di konsol. Iya. Berarti konsol tadi cuma berapa kali punya konsol? Satu kali, Ji? Satu kali. Yang PS1 itu tadi? Satu, Ji, ya. Setelah itu tidak pernah dibeli PS2, PS3? PS3. Cuman main di PC-nya? Oh, di tempat rental. Rental PS, kayak gitu, Kak. Kita pernah juga dapat feel-nya, Di? Kalau main konsol, iya, dapat feel-nya? Udah pernah dapat feel-nya untuk kayak lebih enak main konsol kayak gitu. Oh, oke. Hadiah paling besar berapa kita dapat? Hadiah paling besar Counter Strike waktu itu di Geeks kayaknya sekitar 3 jutaan, 4 jutaan, Kak. 3 jutaan, 4 jutaan, Di? 3 jutaan, 4 jutaan. 20 media aja tuh. Iya. Tapi ini hasilnya. Buktikan kalau ya tetap aja, Kak. Selalu membuktikan, tapi tetap iya, perspektif orang tua pasti ya. Yang main game ini selalu ini. Tapi kuliah aku tidak. Kuliah, Kak. Oh, di UIN kemarin. Oh, jurusan? Iya, jurusan hukum. Oh, anak hukum. Iya. Uppercut SH harus dan bagus di Serdam. Uppercut. DRD. Oh, S2 gini? Enggak, maksudnya dokternya enggak jadi. Oh, dokternya dihapus kan. DR uppercut. Dokter uppercut. Dihapus ke DR jadi sekarang uppercut SH. SH. Apa momennya yang kita ingat? Kayaknya seru ini main Valo dibanding CS. Oh, jadi awalnya saya, Kak, waktu pertama kali main Valorant itu diajak teman saya. Tapi pada saat waktu itu saya masih main CS. Oh ya, masih iya. Main CS terus kayak grinding segala macam. Tapi saya sudah ngerti kayak maksudnya ini CS nanti bakal ke depan kemakan dengan Valorant ya. Dan terbukti memang CS itu terutama di Indonesia maksudnya sudah mulai ditinggalkan dan tidak ada turnamen sama sekali. Jadi saya larinya ke Valorant. Oh iya. Gitu. Karena kan Valo kan seperti kita bahas tadi kan karena kayak persatuan antara game Mobile Legends sama FPS Counter Strike. Jadi lebih menarik memang. Lebih menarik.
Jadi dia bisa tarik dua target market player ini. Betul. Player Mobile Legends bisa pindah ke Valorant sama Counter Strike bisa pindah ke Valorant. Dua-duanya dapat Kivi. Iya. Kalau bedanya sama Fortnite? Ya, rata-rata juga anak Fortnite pindahnya ke Valorant, Kak. Kenapa itu? Karena Fortnite sama Valorant itu dia tuh lebih apa ya? Kalau Fortnite itu mungkin nge-build base kayak gitu kan. Iya. Nah, jadi biasa anak Fortnite itu tracking gamenya. Tracking itu kayak seperti bisa dia harus aim-nya kepala terus. Iya. Rata-rata tuh anak Fortnite pindah ke Valorant jago kan. Iya pastinya karena aimnya lebih jago. Terlatih di Fortnite. Iya. Kebetulan kalau anak CS:GO yang pindah ke Valorant juga itu dia mungkin beda mekaniknya karena target. Mungkin kan karena Valorant kan gamenya apa ya? Chaos banget kayak ada skillnya. Mungkin kalau anak CS yang pindah ke Valo kayaknya anunya lebih bagus, rasnya. Iya, rasnya lebih bagus. Dia bisa maju di luar, kayak berani Kak. Lebih berani karena CS, iya. Sedangkan kalau Fortnite ke Valorant, aim-nya mungkin lebih jago Kak. Menurut saya sih. Kalau Fortnite kalau begitu kita cara gambarkan itu kayaknya dia inspirasinya itu mengambil point of view-nya game Rise apa? Kayak Empire. Oh iya. Itu kan itu kayak build base, tapi kan kita kan kalau Empire kan dikontrol satu kerajaan atau kerajaan. Kalau dia sudut pandang dari satu pasukannya. Satu pasukan saja Kak. Bisa build sendiri base-nya. Gitu. Main tim juga kalau Fortnite. Kalau Fortnite itu kayaknya main open world gini atau dia? Bukan open world, kayak apa ya? Battleground. Oh, Battleground. Oh iya, Battleground. Kayak PUBG jadi Battleground. Berarti tadi waktu laptopnya Ayah tahu tidak bisa main itu Valo, mainnya kembali ke Warnet. Oh. Ke Game Center sih. Kak. Ke Game Center. Itu cukup berapa kali main itu langsung jatuh cinta sama Valo? Waktu itu kan lagi rame-ramenya Kak. Pertama kali Valorant keluar. Sebenarnya dibilang mau jatuh cinta sama gamenya tidak sama sekali karena hati saya masih main di CS. Jadi kalau Valorant itu kayak sekedar untuk main saja. Gitu, iya. Oke. Terus waktu itu masih sering ikut event turnamen. Nah, pas pada saat itu CS sudah tidak ada turnamen sama betul, sekali. iya. Valorant yang mengeluarkan pertama kali turnamen online itu saya ikuti juga kan. Dan kebetulan ada ikut dan bisa juara satu lagi turnamen online. Iya. Dan itu sekedar cuman dapat voucher GoPay. Berapa banyak? Dapat 300.000 per orang. Itu turnamen online-nya ruang lingkupnya lokal, nasional? Nasional Kak. Oh, nasional. Online iya. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Oh, orang luar Indonesia tidak bisa di? Iya. Oh, hadiahnya GoPay 300 juara. 300.000 per orang dulu. 300.000 per orang. Iya. Jadi sebenarnya saya itu sering ikut turnamen. Ikut turnamen Valorant. Iya, tapi mainnya terus di game center terus. Oh, oke. Jadi setiap ada. Tapi kalau Ayah selama itu bilang apa? Kan maksudnya di umur itu kan harusnya cari uang orang anak muda tuh. Iya. Jadi, apa itu bilang aja? Pada saat itu Ayah cuma bilang kalau misalnya kok bisa dapat uang dari situ, ya sudah terserah. Kayak misalnya kok bisa dapat uang dari lomba-lombamu yang kau ikuti. Oke, saya izinkan saja. Kalau kita kalkulasikan itu selama main Valo kina, atau dari CS:GO karena itu bisa dikalkulasikan. Sebulan bisa dapat berapa? Turnamennya Kak, uangnya, turnamennya. Kalau sering itu hari keseringan ikut mungkin bisa dapat sekitar 1 juta atau 2 jutaan Kak. Sebulan. Iya. Oh, di waktu CS:GO. Iya. Kalau di Valo? Kalau di Valorant mungkin kan masih game awal-awal kan masih baru keluar. Mungkin bisa dapatnya 500.000 saja per bulan Kak. Di momen mana pas rasa Valorant bisa kasih rezeki lebih? Di momen pada saat Valorant tiap hari mengeluarkan turnamen online Kak. Jadi tiap hari mengeluarkan turnamen online dan sponsorship juga selalu masuk. Di tahun berapa itu? Di tahun 2021 mungkin Kak. 2021 itu sudah mulai banyak sponsorship masuk kayak Gear Gaming sponsorin kayak gini. AMD juga masuk dan semua masuk.
Itu mulai banyak penghasilan dari Valo. Iya, sudah Dari penghasilan, Kak. juara turnamen. Dari juara turnamen online, Oh. turnamen Dari tahun 2021 itu paling besar kita dapat berapa per bulan? eh, Pernah dapat? pernah dapat per bulan paling tinggi itu sekitar 600 ribuan, Kak. Oh, masih kecil-kecil, Iya, masih jadi kecil, masih 600.000 deh. 600 ribu, 700 ribu, Kak. Di umur segitu tidak ada pekerjaan lain tak selain main game? Main game tetap, tapi kerjaan selain itu jaga toko, Kak. Oh, toko apa? Toko komputer. Toko komputer siapa? Tokonya ayah. Oh, toko komputer Naya. Apa namanya toko komputer Naya? Samra komputer. Oh, Samra. Iya. Iya. Itu kan masih ada toko, Kak. 2021 di? Iya, masih ada. Oh, 2021. Jadi sepatu Sarende kalau ada yang sering belanja di MTC, itu kan banyak toko-toko komputer dalam. Ada satu toko namanya Samra Komputer, itu bapaknya Rais punya. Toko udah ayat tahun berapa tutup? 2020. 2000, Oke. 2021, Kak, karena kan Oh, waktu itu kan. oke. Setelah itu kan tutup itu tokonya Iya, ayah. tutup di situ. Ada pekerja lain tak selain main game? Nggak ada, Kak. Tidak ada. Nggak ada. Pokoknya main game saja. Main game saja waktu itu. Oke. Dan penghasilan dari Dari game, saja. dari penghasilan kecil-kecil Iya, itu. Penghasilan sekecil itu. Oh, gaming. berarti kapan Ki mulai kita rasa main game itu dapat menghasilkan uang yang banyak? Sudah lama sebenarnya, Kak, karena dari zaman Itu. CS waktu itu sudah dapat uang. Ya, maksudnya kan kalau hitungannya itu uang kecil. Iya. Untuk anak muda di umur segitu kan sebenarnya kan tidak masuk logika Ki umur Iya, segitu betul. sebulannya sebulan 600.000 jirais kan. Iya. Kalau di lorong itu diusir pakai orang tapi pergi ke sana cari uang banyak. Di umur berapa? Di umur 25-an mungkin, Kak, kayak kurasa kayak Enak-enak penghasilan di. enak-enak penghasilan dari main Valorant Main kayak Valorant. gitu. Apakah hadiahnya bertambah terus atau turnamennya tambah banyak? Turnamennya tambah banyak dan prize pool-nya makin naik juga, Kak. Apa yang bisa dihasilkan dari penghasilan itu? Ya, Apa yang bisa dihasilkan? yang bisa dihasilkan bisa beli gaming gear sendiri. Oh, gaming gear. Bisa beli Gaming gear PC, sendiri. Iya, gaming gear. Gaming gear pertama yang dibeli apa? langsung mouse, Kak. Oh, langsung mouse memang. Iya, karena game FPS kan ujungnya Ya, pasti butuh butuh mouse yang bagus. yang bagus. Iya. Mouse apa itu hari kita beli? Waktu itu saya beli langsung Zowie, Zoe. mouse Zowie. Berdasarkan kriteria apa langsung pakai merek itu? Karena waktu pada saat itu Zowie itu lagi mendominasi, Kak. Lagi Ada hype-hype-nya. lagi untuk lagi brandnya bagus untuk game FPS dan rata-rata DPI-nya player, bagus. iya, DPI-nya bisa sampai berapa ribu gitu-gitu. Ya kalau bicara mouse, bagusan mana kalau untuk sudut pandang anak gamers nah? Ya. Mouse yang bagus itu pakai kabel kah, wireless atau Bluetooth? Kalau sekarang Bluetooth, Kak. Oh, Bluetooth deh. Iya. Selama Bluetooth yang Bluetooth baru, maksudnya Bluetooth Iya. 5,4 atau Iya. 5,3 toh. Iya. Kalau dia Nggak ada delay-nya sama sekali. lebih bagus dibanding wireless 2,4 GHz. Iya. Biar dongle-nya 2,4, Biar masih lebih bagus ke Bluetooth 5,3 atau 5,4 deh. Iya. Oke, I see. DPI fungsinya kalau di mouse? DPI fungsinya di mouse itu untuk kecepatan sama juga. Oh, untuk kecepatannya dia? Kecepatan mouse-nya. Jadi semakin besar DPI-nya, semakin kencang mouse-nya. Yang Direndahkan DPI-nya jadi lambat. apakah yang penting orang-orang bisa perhatikan kalau maksudnya gamers ini tapi tidak Iya. tahu gearnya mau pakai gear apa. Kalau di mouse apa yang paling penting Anda perhatikan spesifikasinya? Mungkin spesifikasinya kalau untuk mouse itu mungkin awalnya dari sensor mouse-nya mungkin, Kak. Di sensornya dia? Di sensornya. Apa istilah-istilah sensornya itu? Ada yang dibilang 3.300 apa. Oh, cuman- di sensornya dia? Iya, di sensornya. Terus Kalau sensor, sensor. apalagi? Mungkin DPI-nya. DPI-nya mungkin yang ada yang mau main DPI tinggi, Ya, DPI rendah. DPI rendah, oke. ada semua. Sama koneksinya polling, iya, sama polling rate-nya. Merek masih berpengaruh, maksudnya untuk di anak gamers. Sekarang merek pasti tetap, Kak. Tetap dia. Iya. Apa strata tertinggi merek mouse sekarang di Razer, Razer di Logitech, Logitech, Fantech, Fantech. Oh, oke. eh, Yang selainnya itu merek-merek medium to low nih. medium to low. Kalau yang maksudnya di top tier-nya itu merek-merek yang tadi. Iya. Kalau di keyboard apa kebutuhannya anak gamers? Kalau sekarang keyboard anak gamers berdasarkan mechanical keyboard dulu, Kak. Mechanical keyboard. Mechanical keyboard ke atas lagi sekarang rapid trigger.
Oh, yang ada rapid triggernya. Ada rapid triggernya. Kan kalau rapid trigger dulu kan banyak adanya di gamepad itu. Iya, di gamepad. Di stick toh. Di stick, iya. Sekarang di keyboard juga ada. Sekarang di keyboard ada juga. Lebih tepatnya di keyboard mechanical gaming di. Keyboard mechanical gaming. Kalau mau yang Kalau itu standar, Kak. Res yang red switch, blue switch, brown switch apa maksudnya? Apa perbedaannya itu bagi seorang gamers? Oh, itu kalau blue switch itu lebih clicky, Kak. Suaranya lebih ribut. Oh, suara ki. Oke. Kalau Blue switch. kalau red Kalau red itu lebih apa Toki. ya? Sudah merendah suaranya, maksudnya enggak terlalu ribut kayak biru. Kalau brown Brown tidak ada suara sama sekali. tapi modelnya mekanikal, tapi tidak ada Mekanikal suara. juga tetap Tapi tidak ada suaranya. tidak ada suaranya. Oh, Kayak oke. Mendem. Pakai mendem jadi jadi perbedaan di suara. Jadi bukan suara, dari Kak. kecepatan Bukan triggernya. Dari kecepatan triggernya, iya. Oh. Sama semua, Kak. Kenapa itu kalau gamer suka pakai yang TKL keyboardnya dibanding yang full? Mungkin kalau TKL lebih kecil mungkin, Kak, ya. Lebih kecil Kalau- gede? Iya, lebih kecil dan kayak TKL kalau nggak salah semi Iya, mekanikal. mekanikal Hampir mekanikal kan. Kalau- Iya. Oh. Iya. Terus apa fungsinya itu gamers saya begini? Ini pertanyaan konyol ya. Iya. Apa fungsinya main game begini? Oh. Kenapa selalu tangan sebelah sini, Kak? Keyboard. Kalau udah hampir 180 derajat. Karena kalau saya pribadi, Kak, kontrol sama WASD-nya dekat. Oke. Jadi kalau semisal tangan saya misalnya lurus Normal kayak begini, gini, iya. Kelingking yang main di udah sampai sampai kontrolnya. Oke, kalau Karena begini, kontrol dimainin kan. kalau begini apa Kalau berbeda? ini yang sampai sini ini ya beda lagi, Kak. Ada memang yang sampai segitu lain. Mungkin karena kebiasaannya mungkin. Oh iya, kan laki siapa Arab main kembali ke warnet toh? Iya. Ada yang sampai Yang begini, ada begitu. 30 derajat begini kayak ada kebiasaan. Kebiasaan, Iya. Nggak ada kelebihan untuk main biar lebih jago atau apa. Oke, Nggak main, oke. Kak, kayak gitu. Kalau monitor tadi kan, kalau game kompetitif kayak Valorant kan, ya mau bahas apa soal monitor. Yang penting tinggi FPS-nya kalau Tinggi monitor. FPS-nya, iya. Kalau ketajaman warnanya penting tidak untuk anak gamer Valo. Mungkin ada beberapa iya, Kak. Kalau ketajaman warna. Selera aja kalau warna di. Iya. Kalau Selera biasanya. Kalau- Kalau ada yang suka warnanya yang lebih terang, Iya. lebih tajam, lebih mencolok. Oh, oke, lebih Tapi tahu. kalau saya pribadi enggak suka jika. Ya, standar saja. Yang Untuk penting main. FPS-nya tinggi. Yang penting FPS tinggi. Oke. Terus game spesifikasi PC atau laptop. Ya. Kalau sekarang Valo update terbaru minimal pakai prosesor apa? Prosesor untuk Intel mungkin i3 generasi 12. 12 ke atas, Kak. Oke. Iya. Generasi 12. Iya. GPU-nya bisa pakai GPU-nya onboard. Sekarang mungkin 1660 masih cukup. Masih oke, tapi onboard kurang oke deh Kurang kalau oke, onboard, Kak. kalau Iya. tidak pakai card. Iya. Oke, harus pakai. Tapi jangan salah, kalau main Valorant itu lebih ke prosesor. Iya memang, Iya. kalau kompetitif tuh Iya, memang. kalau FPS-nya Iya. lebih mau bagus. Valo, prosesor. Dota sama CS kan prosesor. Iya, prosesor semua. Iya, karena lebih berpikir di prosesor. betul. Cuma kan kalau game tetap game ada tetap Iya, ada grafisnya pilihannya, main. iya, Ya, makanya untuk- tadi kalau Untuk grafiknya. grafisnya mau kasih tergantung high, selera, iya. Iya. Tergantung selera. Kalau di LCD sama VGA tergantung selera. Iya. Tapi pasti ada perbedaan kecepatan juga pakai VGA sama tidak. Sama tidak, betul. Ya, Kak. meskipun yang mayoritas Menambah kerja FPS juga sebenarnya Iya. kalau VGA. Kak. iya, meskipun yang bekerja prosesor G ada atau tidaknya VGA tetap berpengaruh sama kecepatan main game. Berpengaruh di dalam game. Tapi sekarang ada yang PC tak? Sekarang ada, alhamdulillah. Alhamdulillah, dari hasil menabung berapa tahun itu? Mungkin 10 tahun lebih, mungkin. Iya, 10 tahun lebih. Untuk. Apa speknya? Speknya sekarang Ryzen 7 7700, Yang PC tadi ini AMD Ryzen, iya. pakai AMD Ryzen 7700. 7700. Yang seri H pasti tuh. Iya. Oh, iya. Mainboard Mainboard pakai ASRock, pakai ASRock di. RAM-nya berapa giga? RAM-nya 32 GB. RAM-nya 32 dual channel 2x16. dual channel, iya. SSD SSD 1 tera. 1 tera. Iya. Oh, Valo berapa kapasitas gamenya? Mungkin sekitar sudah 50 GB lebih, Kak. 50 giga ini. 50 GB. Di update terbaru ini. Update terbarunya sampai sekarang. Belum itu dengan total save data itu. Total save data itu. Dengan save data itu, maksudnya sistem sama save datanya Iya. Valo tuh Sudah 50 GB lebih. 50 giga ini. Iya. VGA VGA pakai RTX 4060, Kak. 4060. Nah, ini juga biasa jadi orang banyak bertanya Iya. di VGA. Iya. 4050 masih oke jadi pakai Valo tuh. Oke sekali. Oke sekali Iya. itu.
Cuma kalau 40-60 kan untuk hobi yang lain. Iya, hobi yang lain, Kak. Betul. Hobi yang lain. Kalau 40-70 kayaknya terlalu mewah Mi untuk Valo. Iya sih, terlalu mewah Mi, Kak. Kalau 40-70 tuh, 70 yang 70 belakangnya terlalu mewah Mi. 30-60 sekarang lagi masalahnya Oke sekali, Mi. udah oke sekali Mi, Kak. 30-60 iya. 30-60 ya. Karena kan kembali lagi ke prosesor. Iya, itu juga banyak untuk ini pesan untuk Smart User Handle kalau untuk urusan pilih VGA yang di depannya VGA itu tahun keluaran. Jadi generasinya RTX 16, RTX 20, GTX 16, RTX 20, RTX 30 itu tahun keluaran generasi VGA-nya. Yang dihitung itu yang mau seberapa cepat VGA-nya bekerja atau GPU-nya bekerja itu di angka belakangnya. Jadi yang paling standar itu di 50, di atasnya itu 60, 70, 80, 90. Nah, 90 itu top tier-nya Mi untuk VGA. Iya. Kalau mau main yang flight emulator, yang mau tidak mau lag-lag itu flight emulatornya pakai yang 80 RTX 4090, RTX 4080 atau 4090. Iya. Iya. Kalau VGA terus pakai cooler. Pakai cooler juga, Kak. Oh, pakai cooler juga mereknya merek Enlight. Enlight. Iya, itu saya lihat Enlight. Pastinya. Terus monitor. Pakai apa? Monitor pakai Lenovo Legion Y25 Y30. Oh, pakai Lenovo Hz. 240 Hz. 240 Hz. Lenovo Legion Y25 Y30. Y25 Y30. Y30 mantap. 240 Hz. Mantap sekali itu. Mantap sekali, Kak. Udah pernah lag deh? Udah pernah smooth sekali. Oke. Nah, proses berapa lah? 1 jam kan? 1 jam kita bicara nih. 1 jam. Jadi sebagai Rende, alasannya kenapa saya ajak Ki Rais menjadi bintang tamu pertamanya di segmen barunya kanal YouTube-nya Handy Komputer ini di Handy Play, karena sekali lagi kita mau umumkan nih bahwa Rais underscore lagi atau nama akunnya Uppercut adalah official brand ambassador atlet e-sportnya Handy Komputer. Jadi yang biasa nonton atau pernah lewat di timeline explore TikTok-nya live-nya Rais, kan modelnya seperti ini. Ya. Nah, ini Mi Rais biasa bilang, "Lagi di mana itu, Bang? Lagi di mana, Bang?" "Lagi di auditorium." Jadi, kalau kita di Handy Komputer ini sebutnya ini adalah ruangan teaternya Handy Group. Ya. Jadi itu Rais. Ya. Ruang teaternya teater Handy Group. Bukan auditoriumnya. Okay. Jadi Rais itu sudah kita bersama Handy sudah kontrak kerjasama profesional sebagai brand ambassador atlet e-sportnya Handy Komputer di game Valorant. Di game Valorant. Jadi nanti Rais ini kerjanya itu adalah selain live TikTok tiap hari, tiap subuh. Jadi kalau Smart User Handy dari tadi nonton Rais, kenapa ini anak-anak kayak pucat-pucat? Karena tiap malam begadang guys. Tiap malam streaming live streaming. Nama akun TikToknya tadi Uppercut VLR. Oh, Uppercut VLR. Ya. Jadi untuk waktu ada yang nonton ini anak Makassar yang suka main Valorant, boleh langsung follow TikToknya Rais Uppercut VLR. Jadi follow di sini ya. Ini nama Instagramnya Makna Esports ID. Jadi di Instagram itu nanti akan diupdate tentang info turnamennya Makna Esports sama turnamen online ataupun offline. Jadi jangan lupa langsung di follow saja Instagramnya Makna Esports ID. Ada tidak toko komputer lain yang selain Handy yang support anunya? Oh, belum ada, Kak, sama sekali. Belum. Baru pertama tim HND Komputer yang pertama kali yang mensupport gamer lokal seperti saya, Kak. Oh, gamer lokal seperti tadi. Bahkan mungkin di Sulawesi kayaknya baru. Bahkan mungkin di Sulawesi. Atau Indonesia. Kalau mulai ruang mangkoknya lebih besar Indonesia Timur, masih mungkin HND yang baru pertama untuk ukuran toko komputer. Iya, betul, Kak. Jadi untuk kualifikasi toko komputer yang support ada brand ambassadornya e-sport itu baru HND Komputer. Baru HND Komputer, Kak. Awalnya bagaimana reaksi waktu pertama kali di approach dihubungi sama tim HND? Pastinya langsung senang, Kak. Senang sekali karena bercampur juga kaget karena langsung dikontak sama tim HND-nya bilang kita
mau bikin project kayak gini, streaming dan lain-lain. Tapi ada pernah mimpi tidak bilang maksudnya main game ku itu bukan harus main game ini supaya jadi brand ambassador. Ada tidak pernah terpikirkan? Nggak ada juga. Belum ada sampai ke situ karena saya juga sebagai pertama kali juga ini dijadikan buat brand ambassador untuk tim e-sport, Magna e-sport ID, part of HND Komputer pastinya. Baik Pak, pendapatnya ayah? Pendapatnya ayah pasti senang juga. Senang juga. Akhirnya. Dan ada gunanya dan bisa bekerja juga. Berarti ada gunanya. Akhirnya ada gunanya. Ada gunanya dan membuktikan langsung ke ayah langsung. Kalau harapannya Rais untuk tim Magna Esport ID-nya ini yang by HND Komputer, apa harapan tak? Harapannya ke depan untuk Magna Esport tentunya pastinya selalu mengadakan turnamen-turnamen online pastinya nanti ke depan dan ke depannya juga mungkin bikin untuk turnamen offline pastinya Kak. Turnamen offline. Iya, kalau kita mimpi besarnya itu. Mimpi besarnya pasti untuk turnamen offline. Iya. Tadi kan harapannya untuk Magna. Iya. Kalau harapannya untuk HND Komputer? Kalau harapannya buat HND Komputer langsung Kak, semoga HND Komputer bisa makin berkembang di ranah e-sportnya mungkin Kak. Iya, betul. Dan pastinya bisa mengambil peran atas HND untuk semakin maksudnya semakin terkenal di kalangan ranah e-sport langsung tentunya Kak. Betul. Dan semoga juga makin banyak gamer lokal yang bisa disupport langsung ke HND-nya langsung Kak. Sama yang paling penting ini Res, harapannya HND Komputer ada semoga gamersnya Makassar itu kalau belanja di HND Komputer. HND Komputer. Itu nih harapan yang paling penting Rais ya. Oke, Sobat Seranda, itulah tadi ngobrol-ngobrol selesai bersama Rais yang sudah diumumkan secara resmi. Rais adalah official brand ambassador Magna Esport by HND Komputer. Nah, untuk Sobat Seranda jangan lupa follow terus semua sosial medianya HND Komputer, ada di Instagram, ada di Facebook, ada TikTok sekarang juga ada. Dan yang paling penting, subscribe dan bunyikan lonceng di kanal YouTube HND Komputer yang ada di bawah. Jangan lupa share ke teman-teman para gamers, langsung share yang kenal Uppercut, Urban Legend-nya Counter Strike Makassar, langsung di-share aja, langsung bisa nostalgia pada saat lawan Rais Uppercut. Iya. Jangan lupa komen di bawah bintang tamu HND Play di episode 2 bagusnya saya undang dari bidang pekerjaan mana. Gamers kan sudah atau kita mau undang tuh guru TKJ guru TKJ SMA ku langsung ditulis di kolom komen di bawah. Sampai jumpa di konten HND Play berikutnya. Saya Agus undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.